Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Bayu. Bayu, apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa seandainya kemudian pemerintah tetap akan dan DPR akan mengesahkan RUU KUHP ini? Yang pertama, pasti tuntutan kita sebenarnya nggak muluk-muluk, Bang. Kami hanya ingin dibahas ulang dan lakukan partisipasi bermakna. Nah, inilah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Andai saja, Bang, pada waktu itu mahasiswa tidak kemudian mengeluarkan surat terbuka bagi Presiden dan DPR untuk membuka draft. Mungkin sampai hari ini draftnya masih belum dibuka. Dan kalau pemerintah dan DPR tidak kemudian membahas ulang dan melakukan partisipasi bermakna tadi, kita aliansi mahasiswa, aliansi reformasi KUHP yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil siap membuat satu gelombang penolakan yang besar di setiap daerah. Tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh provinsi di Indonesia itu siap bergerak untuk menolak pasal-pasal bermasalah yang dilakukan dalam proses yang tidak punya partisipasi bermakna. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami ingin di sini pemerintah janganlah membuat definisi seenaknya begitu. Karena coba kalau kita baca gitu ya, definisi tentang kritik sedapat mungkin harus memberikan solusi. Nah, ini kan menjadi satu definisi yang dibuat seenaknya oleh pemerintah. Padahal definisi dari kritik itu sendiri hanyalah menjabarkan masalah. Lalu juga yang kedua, tentang kepentingan umum. Pidana terhadap demonstrasi yang mengganggu kepentingan umum diartikan sebagai yang mengganggu pelayanan publik. Nah, ini pelayanan publik yang seperti apa? Apakah kemudian saat misalnya ada demonstrasi, proses atau pelayanan publik Transjakarta terganggu, itu masuk ke dalam pelayanan publik atau tidak? Gitu. Nah, apakah kemudian saat kita mengganggu kepentingan umum yang didefinisikan oleh pemerintah, kita bisa dipidana? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Dan yang terakhir, proses ini menjadi penting untuk melibatkan masyarakat, karena pemerintah selalu bilang kan ini bisa diuji ke MK. Padahal tidak semua rakyat Indonesia punya akses ke MK. Dan yang perlu menjadi perhatian terakhir adalah saat proses ini tidak kemudian menjadi partisipasi bermakna, proses ini RKUHP akan menjadi puncak kemarahan masyarakat Indonesia setelah RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU KPK, RUU Minerba, dan undang-undang lainnya yang tidak diselesaikan. Baik, Tobas, tadi ada statement agar tidak menjadi akumulasi dari kemarahan publik. Gimana Komisi 3 merespon? Ya, tentunya saya akan berdialog dan mengajak teman-teman saya di Komisi 3 untuk mendengarkan masukan-masukan ini ya, bersama dengan pemerintah juga untuk membuka ruang pembahasan itu dulu ya, agar ruang pembahasan ini terjadi. Nah, yang kedua juga ketika nanti ruang pembahasannya ada, maka tawaran saya itu tadi dua hal, kita buat suatu konsultasi nasional, semua orang bisa terlibat di situ, dan yang kedua simulasi, kita simulasikan pasal-pasal yang kontroversial tadi supaya dia tidak multitafsir sehingga hanya tafsir tunggal saja. Dan yang ketiga tentunya saya berharap RKUHP ini bisa diterima secara komprehensif oleh seluruh pihak. Jangan sampai kemudian mengganjal, dia mendapatkan penolakan luas, akhirnya sayang sekali, sedih sekali kita kalau KUHP kita itu tidak mendapatkan dukungan. Baik, Albert, apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah karena resistensinya masih cukup kuat sebetulnya? Mas Budiman, saya perlu menyampaikan malam hari ini bahwa RKUHP kita tidak akan pernah sempurna sampai kapanpun juga. Nah, oleh karena itu tadi usulan dari Bang Tobas sangat baik sekali. Apapun bentuknya, mau konsultasi publik atau sosialisasi, pada intinya pemerintah membuka diri untuk menerima masukan dan kira-kira solusi alternatif apa yang ditawarkan oleh teman-teman koalisi, teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya. Saya pikir ini menjadi bagian dari meaningful participation yang bisa dimulai, Mas Budiman, sejak dari masa reses. Ya, artinya teman-teman yang merasa konstituen telah memilih wakil rakyatnya bisa menyampaikan aspirasinya. Dan sebelum nanti melanjutkan ke pembahasan tingkat 2 nanti, kita juga masih sangat terbuka kesempatan pemerintah untuk terus menggencarkan sosialisasi tadi sebagai wujud respon atas jajak pendapat Kompas dan membuka partisipasi bermakna untuk memastikan mendengar masyarakat. Baik, Prof. Asra, jadi gimana tawarannya diundang memberikan masukan dan solusinya gitu? Ya, kalau saya sih setuju, tadi sudah saya sampaikan juga agar kita pemangku kepentingan ya, itu agar diundang lah ya. Mungkin Mas Tobas bisa mengundang ya, atau kita sendiri juga bisa meminta agar kita bicarakan lah. Mungkin dari sekian ratus pasal ya, saya kira ya ada pasal-pasal yang kontroversial, itu diperbaiki, itu aja diperbaiki. Jadi sebetulnya kalau ada kemauan baik, saya kira nggak susah-susah amat ya, kalau mau ya. Karena sebagian besar dari
RKUHP itu tidak bermasalah sebagian besarnya. Tapi kalau menyangkut misalnya soal pers, itu jelas bermasalah. Jelas itu langkah mundur ya. Kalau nggak diperbaiki, saya kira bukan hanya dunia persnya yang menjadi mundur, tapi juga demokrasi kita bisa terancam gitu. Jadi oleh karena itulah, saya kira perlulah bagi pemerintah dan juga DPR untuk membicarakan ini kembali ya, berkonsultasi kembali kepada masyarakat. Oke, baik Abed, Prof. Asra, Tobas dan Bayu, terima kasih telah bergabung di satu meja di forum. Pembahasan rancangan KUHP tidak boleh meninggalkan rakyat, karena rakyat paling berpotensi terjerat pasal-pasal itu. Di sistem demokrasi, rancangan KUHP seharusnya berimbang, memuat perlindungan terhadap otoritas, tetapi juga memberikan perlindungan soal kebebasan sipil dan hak privat warga negara. Demikian satu meja di forum malam ini, sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.